ini datang? Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BRI? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Iya. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Kayak dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo.
Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa
utang itu? Enggak. Awalnya almarhum. Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Enggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas enggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada kita. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? dan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok, ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah.
Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun
Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang pengajengan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya atas nama Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok iki kok tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Nomor sapa niki? Nggih sing lulusan iki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu.
Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tangnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Jangan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu
ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik.
Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Saya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sih pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ini. Saya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut.
Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan.
Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagih itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. dibagikan dari Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada nih kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ibu tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu kan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit.
Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW Jateng) telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. dibagikan dari Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum.
Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari Bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok, ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu kan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut.
Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu
Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang pengajengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Anu nama Suci. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Seneng ono sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu.
Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang gitu. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari bank. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Kayak dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Awalnya kok sampai tahu
ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik.
Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus Tahun-tahun Ibu timbul dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Nggak dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu kan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut.
Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah.
Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa Bu? Tahun berapa? Awalnya? Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. dibagikan dari BRI? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit.
Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BL itu? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh,
Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? nggak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami sudah tinggal ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pribadi. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak dapat pinjaman. Nggak ada komunikasi. Terus Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Dan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan iki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut.
Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun
Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oh nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng
telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Eri Indrayana. Oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Seneng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa?
Ya susul itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat
bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Kayak dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kalau mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut.
Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan.
Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya? Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tangnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit.
Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Pak? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum.
Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? nggak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada berita. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut.
Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini berikut. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu
Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajengan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. ibu. Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? Dan dari Pak, kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok ini mau tak pamit. terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu orang sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah.
Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu waktu itu? Tidak tahu sama sekali.
Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang.
Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari kan nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Eri Indrayana. Oke. Nggih.
Tapi Kali suratnya atas anu nama suci. ibu Nggih. tagihannya. Oh, Nggih. tagihannya. Kan pun dibalik nama. Hmm. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari Bank. kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok. Iki mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan.
Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu orang sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu.
Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir
serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu, ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Nggak dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu, ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026.
Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri, asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa?
sekitar? Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah.
Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tangnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum.
Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? nggak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Telepon sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut.
Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun
Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oh nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari Pak. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu.
Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tangnya Bu yang ditagih. ditagihkan dari itu? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang gitu. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini berikut. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincang. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Eri Indrayana. Oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari Pak. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Awalnya kok sampai tahu
ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik.
Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagikan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. Oh. Pak Eri Indrayana. Oke. Tapi Kali suratnya atas nama Ibu Iya. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu kan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut.
Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan.
Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya? Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari itu. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang gitu. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit.
Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu berapa. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Pak? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum.
Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat agihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan iki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut.
Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini berikut. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun
Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang pengajengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya atas nama Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Hmm. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari Pak. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok. Iku tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu.
Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagihkan dari BNI? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Iya. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu
ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik.
Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BRI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini berikut. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak dapat bicara. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sriwahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut.
Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tiba-tiba ada tagihan.
Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya? Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit.
Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum.
Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? nggak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari Pak, kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut.
Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tahunnya, Bu, yang ditagihkan dari BNI? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya, Bu, waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun
Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. ibu. Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu.
Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tangnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu kan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu orang sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu
ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik.
Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami sudah tinggal ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut.
Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah.
Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya? Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Nggak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu.
Berarti nggak tahu kapan ini datang. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari.
Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini berikut. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang tengah dengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu tangan putra sih. Pundi. Sing mriki teng omah. Kalau mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah.
Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa?
Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. dibagikan dari Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Kali 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah.
Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali.
Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat agihan. Gitu ya lari yang nampi, yang pengajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang.
Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah lari. Oh. Pak Eri Indrayana. Oke. Nggih.
Tapi Kali suratnya atas nama Ibu Iya. tagihannya. Oh, tagihannya. kan pun dibalik nama. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? Dan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok. Ini mau tak pamit. terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan iki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan.
Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang gitu. Berapa nilainya Bu waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu.
Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari.
Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. oh, Pak Eri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Jangan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah.
Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa?
Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Itu ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah.
Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali.
Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Enggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang pengajeng kan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sih pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Saya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang.
Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok. Tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15. Nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajengan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Nggih.
Tapi Kali suratnya atas anu nama suci. ibu. Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok iki mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan.
Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 15 nggak ada ini kan 2017. 2017 saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan dan Gitu ya lari yang nanti, yang pengajeng kan lari. oh Pak Eri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu.
Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir
serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari bank. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026.
Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri, asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa?
Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BRI? Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Terus ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah.
Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BRI itu. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali.
Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Sadari operasi itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang.
Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari ya. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Nggih.
Tapi Kali suratnya atas anu nama suci. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, bagiannya. Kan pun dibalik nama. Hmm. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Kan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan.
Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BNI. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Ketemu orang sapa niki? Nggih sing lulusan niki. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu.
Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir
serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tahunnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Iya. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu mana sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026.
Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri, asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa?
Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BNI. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Terus ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya datang apa? Datang surat itu kapan terus? Enggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Enggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah.
Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali.
Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada kita. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan mriki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang.
Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajeng kan lari. Oh. Pak Eri Indrayana. Oke. Nggih.
Tapi Kali suratnya atas nama Ibu Iya. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? Dan dari bank. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? ora cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan.
Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus Tahu-tahu Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Iya. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu.
Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Awalnya kok sampai tahu, ceritanya seperti apa? ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung.
Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari ya. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? dari
Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? Orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026.
Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. dibagikan dari BNI. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu orang sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah.
Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit
dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami sudah nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM,
bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu jelas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BRI? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus
ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari ya. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah kan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan.
Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu jelas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami sudah nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari.
Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017 saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari Pak, kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Nomor sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya.
Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu berapa. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang ngajeng kan lari. Oh. Pak Heri Indrayana. Oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa
timbul tagihan itu seperti apa? Orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan,
Hingga saat ini, penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Saya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari BLI. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BLI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BLI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndik. Saya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihnya itu datang ke rumah. Jadi
Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana,
dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami sudah nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Pak Heri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu yang putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman.
Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah MKNW Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagihkan dari BRI. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu,
kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu, awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang gitu. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank.
Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali.
dari tahun 15 tuh sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada nih kan 2017. 2017 saat dari operasi itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu ibu Timbul. dikirimi surat agihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajengan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, bagiannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya jujur itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut.
Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa, Bu? Tanya Bu yang Ditagih. dibagikan dari itu. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini, Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana, Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini berikut. Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, tidak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya atas Mbak nama Suci. Ibu Iya. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit.
terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan iki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Enggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan.
Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada nih kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Nggak dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank.
Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank.
Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu semua. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa Bu? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada pertimbangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki kita ngomah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan Undip. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani.
Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah MKNW Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu?
Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih.
Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagihkan dari Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok.
nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017 saat 2015 itu nggak ada permintaan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nampi, yang pengajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya Nggak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut.
Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya tidak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang pengajengan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Iya. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya kan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit.
terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Teng ono sapa niki? Nggih sing lulusan iki. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Tadi nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan.
Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sri Wahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tangnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari BNI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah dengan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Jangan niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BNI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok. Ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Berarti itu putra. Tagihan itu tangan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Ketemu orang sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Maksudnya awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank.
Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sriwahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank.
Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu semua. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Tidak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Bu? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tangnya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya Bu, waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul? Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada nih kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Pak Heri Indrayana. nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Nggih. Tagihannya. Tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau Ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini. Itu putra. Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Itu ngono sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani.
Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arief mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arief mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang ditagihkan dari itu? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu?
Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Ya tahu awalnya nggak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga tinggal tanda tangan. Nggak. Terus nanti ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas nggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2018 itu nggak ada berita. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang tengah kan lari. oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Mbak atas Nur nama Suci. ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tangan putra sik pundi. Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Nggak Maksudnya tahu belas. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Jadi Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih.
Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa itu? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya Tidak tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tidak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari itu. Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu. Ya tahu kalau punya utang tapi jalannya tidak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Tidak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Tidak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok.
nggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 nggak ada nih kan 2017. 2017 saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Nggak ada komunikasi. Terus Tahu-tahu ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Heri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu tengen putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Maksudnya Nggak datang apa? Datang surat itu kapan terus? tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. datang apa? Datang surat itu kapan terus? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris.
Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang. Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah MKNW Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Surat. Datang surat itu kapan terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Jadi tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Awalnya. Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. Tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tahunnya Bu yang ditagihkan dari BRI? Tidak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu, kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Tidak tahu awalnya, tidak tahu.
Dia tahu kalau punya utang tapi Ada tagihan. jalannya enggak tahu. Kalau ibu nggak pernah merasa utang itu? Enggak. Enggak. Awalnya almarhum. Oh, bapak Suami. yang memiliki utang di BRI. Berapa nilainya waktu itu? Enggak tahu sama sekali. Loh, Ibu dimintai tanda tangan buat apa, Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Enggak. Terus nanti ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas enggak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah enggak cocok. Enggak pernah ngomong. Ibu. Dari 15 enggak ada ini kan 2017. 2017. Saat 2015 itu nggak ada perbincangan. Enggak ada komunikasi. Terus yang Tahun-tahun Ibu Timbul. dikirimi surat tagihan. Dan Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. oh, Pak Eri Indrayana. nggih. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. Ibu. Ibu. Nggih. Tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Mohon niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari BRI. Kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Terkait dengan yang ditagih ini waktu itu putra Tagihan itu dengan putra sik pundi? Sing mriki teng omah. Kita mau sapa niki? Nggih sing lulusan ndi. Sik awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu enggak tahu. Nggak Maksudnya tahu. Lah, datang apa? Datang surat itu kapan terus? nggak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah. Berarti Min Sri Wahyuni yang berusia 74 tahun, warga desa Kalierang, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengaku terkejut setelah menerima surat peringatan kredit macet dari pihak bank. Nenek Min merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba ditagih utang bank senilai 2,5 miliar rupiah. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Wonosobo karena keluarga menduga ada kejanggalan dalam proses kredit tersebut. Min Sri Wahyuni mengaku pada tahun 2023 mendapatkan surat peringatan terakhir kredit macet nilainya 2,5 miliar rupiah. Informasi ini ia ungkapkan didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 19 Juni 2026. Min mengaku terkejut dengan adanya tagihan tersebut. Setelah ditelusuri asal-usul utang tersebut disebut-sebut berasal dari proses kredit perbankan. Namun Min menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya pinjaman itu. Min mengaku tidak memiliki rekening, ATM, bahkan tak tahu bank apalagi mengajukan pinjaman. Dalam dokumen yang diterimanya terdapat akta pengajuan kredit yang disebut telah ditandatangani. Namun pihaknya membantah pernah mendatangi notaris. Min juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah ke notaris. Ia juga mengaku tidak memahami isi dokumen kredit yang diberikan dan lantas melakukan klarifikasi ke pihak Bank Rakyat Indonesia BRI Wonosobo. Namun jawaban yang diterima dinilai tidak menjelaskan secara rinci asal-usul kredit. Selain pokok utang, keluarga menyebut terdapat denda dan penalti yang ikut dibebankan lebih dari 3 miliar rupiah. Merasa tidak menemukan kejelasan, ia akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonosobo. 2 tahun berjalan, keluarga Min menyebut belum mendapat kejelasan atas asal-usul tagihan, yang kini membuat rumah Min disebut masuk daftar lelang bank. Pihak keluarga menyebut hanya menerima SP2HP dengan keterangan berkas kredit dari bank belum ditemukan. Kondisi semakin berat setelah rumah milik Min disebut masuk dalam daftar lelang di situs resmi bank. Hal ini membuat hidupnya dalam tekanan karena kerap didatangi pihak penagih. Min mengaku setiap hari ketakutan karena orang datang menagih utang.
Dalam data yang diterimanya terdapat 2 nama yang disebut-sebut melakukan pencairan dana. Keduanya masih ada hubungan keluarga dekat dengannya. Total nilainya mencapai 1,6 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Min menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atas pengambilan dana tersebut. Min berharap proses hukum terkait dugaan rekayasa kredit tersebut dapat berjalan lebih terang. Ia ingin dipertemukan dengan pihak bank dan notaris agar asal-usul tagihan serta dokumen kredit dapat dijelaskan secara langsung. Menurut Min, pertemuan semua pihak diperlukan agar persoalan kredit yang menyeret namanya tidak terus menggantung. Pihak Min ingin bertemu dengan notaris dan perbankan, namun selama ini selalu ada saja alasannya. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, yang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang, termasuk beberapa anggota keluarga pengadu. Selain itu, polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap tanah yang menjadi objek jaminan utang, serta mempelajari fotokopi akta-akta perjanjian kredit yang dilampirkan oleh pengadu. Ia menjelaskan pihak Mahkamah Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah (MKNW) Jateng telah memberikan jawaban bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan memberikan persetujuan pada perkara yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, penyelidik juga telah melakukan gelar perkara dan secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada pengadu terakhir pada 27 April 2026. Meski demikian, AKP Arif mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, hingga saat ini penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. AKP Arif mengungkapkan terdapat sejumlah kendala dalam proses penyelidikan. Salah satunya pengadu belum dapat memenuhi permintaan penyelidik untuk menyerahkan dokumen pendukung, serta identitas pihak-pihak yang dapat menguatkan argumen pengadu. Selain itu, terdapat penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 6 Agustus 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penyelidik. Dalam penetapan tersebut, hakim berpendapat bahwa Min Sriwahyuni yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Min mengalami kondisi pikun sehingga kemampuan berpikir serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dinilai terbatas. Hingga kini, keluarga Min masih menunggu kejelasan atas duduk perkara tagihan kredit 2,5 miliar rupiah tersebut. Keluarga berharap proses hukum dapat membuka secara terang asal-usul kredit, dokumen perjanjian, pencairan dana, dan status rumah Min yang disebut masuk daftar lelang bank. Timbul tagihan itu seperti apa? Tidak tahu sama. Awalnya kok sampai tahu ceritanya seperti apa? Ya justru itu tidak tahu. Maksudnya datang apa? Datang surat itu kapan? Terus? Tidak tahu. Berarti nggak tahu kapan ini datang? Tiba-tiba ada tagihan. Yang tahu anak saya di rumah. Berarti tiba-tiba tagihannya itu datang ke rumah anaknya yang melihat itu. Tahun berapa? Tahun berapa? Soalnya Itu awalnya tahu kok timbul tagihan itu tahun berapa? Sekitar. tidak tahu belas. Kalau besarannya berapa Bu? Tanya Bu yang Ditagih. ditagihkan dari Nggak tahu sama sekali. Iya. Terus ibunya tahunya terus ada kasus ini Bu. Kejadian ini seperti apa ya? Dari mana Bu? Ya tahu-tahu ada Pak Aris tadi. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Dia tahu kalau punya utang tapi jalannya nggak tahu. Kalau Ibu nggak pernah merasa utang itu? Nggak. Awalnya almarhum. Oh, Bapak Suami. yang memiliki utang di BNI. Berapa nilainya Bu waktu itu? Nggak tahu sama sekali. Ibu dimintai tanda tangan buat Bu? Betul. Nggak dimintai tanda tangan. Pas sama suami juga nggak ada tanda tangan. Nggak. Terus nanti Ibu harapannya ke depan kasus ini pripun? Ya sedaya lari-lari. Kalau kan belas tidak tahu sama sekali. Dari tahun 15 itu sama almarhum sudah tidak cocok, nggak pernah ngomong. Ibu.
Dari 15. 2015 Nggak ada ini kan 2017. 2017 saat 2015 itu nggak ada perpindahan. Nggak ada komunikasi. Terus yang Tahu-tahu ibu Timbul. dikirimi surat agihan. Gitu ya lari yang nanti, yang ngajeng kan lari. Oh, Pak Eri Indrayana. oke. Nggih. Tapi Kali suratnya Pak atas Nur nama Suci. ibu. Ibu Nggih. tagihannya. Oh, tagihannya. Kan pun dibalik nama. Ya. Cuman niki Timbul tagihan itu seperti apa? kan dari Bank ya. kalau ibu nggak pernah merasa Timbul tagihan itu seperti apa? orang cocok ini mau tak pamit. Ini